Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD sebagaimana dinyatakan oleh Ahadia dan kawan-kawannya pada tahun 1991 terdapat pada halaman 1. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa di sekolah dasar. Jadi siswa sekolah dasar dituntut untuk mampu menghayati bahasa sesuai situasi dan tujuan yang diinginkan ya. Kedua, lulusan SD diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tiga, lulusan sekolah dasar diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia. Jadi dia sudah mampu menghayati bahasa dan sastra Indonesia. Empat, penggunaan bahasa harus sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Siswa SD dituntut untuk mampu berbahasa sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa. 5. Pengajaran disesuaikan dengan tingkat pengalaman siswa sekolah dasar. Berdasarkan dari beberapa tujuan tersebut, tergambar bahwa fungsi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan wadah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa itu, terutama sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi bisa dalam bentuk lisan dan tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat memberikan kemampuan dasar berbahasa yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah maupun untuk menyerap ilmu yang dipelajari lewat bahasa. Jadi dia mampu untuk berkomunikasi kepada tingkat sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat membentuk sikap berbahasa yang positif serta memberikan dasar untuk menikmati dan menghargai sastra Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur bangsa serta pembinaan rasa persatuan nasional. Pemilihan bahan ajar serta metode yang bervariasi sesuai dengan minat serta kemampuan yang dimiliki siswa. Misalnya, untuk mengajarkan siswa SD kelas 6 berbeda dengan metode mengajar anak kelas 5. Walaupun materi pokok yang diajarkan itu adalah sama. Bagi siswa kelas 6, belajar berpidato sudah dapat dilakukan tanpa teks. Sementara pada kelas yang rendah atau di bawahnya, mungkin belum bisa dilakukan berpidato tanpa teks. Jadi dilihat tingkat kelas dan tingkat kemampuan siswa. Jadi dengan demikian guru mampu menyesuaikan metode apa yang sesuai untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP adalah sesuai dalam ketentuan umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 20 tahun 2023 diperoleh penjelasan sebagai berikut. Pendidikan adalah suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi siswa dituntut untuk memiliki kekuatan spiritualnya, keagamaannya, pengendalian diri, ya, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak yang mulia. Itu yang dituntut dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dan fungsi pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMP tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut, yaitu sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi bahasa itu mampu membina kesatuan dan persatuan bangsa. Dua, bahasa itu mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Tiga, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan. Sebagai sarana pengembangan penataran, ya, atau diklat-diklat. Berikut, sarana pemahaman keanekaragaman budaya Indonesia melalui khasanah bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia sangat banyak berperan, baik dari bidang seni, budaya, sosial, ya, dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, siswa dan guru diharapkan mampu mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan terhadap kebutuhan dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil intelektual bangsa sendiri. Jadi dengan bahasa, siswa dituntut untuk mampu menumbuhkan dan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap intelektual bangsa sendiri. Intelektual di sini maksudnya ilmu pengetahuan, temuan-temuan, ya, dan sejarah, ya, baik pun berbentuk sastra, ya. Guru dapat memusatkan perhatian dan perkembangan kompetensi berbahasa siswa dengan menyediakan beraneka ragam kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Jadi untuk melatih siswa berbahasa, guru harus mampu mengembangkan atau menyediakan beraneka ragam kegiatan berbahasa. Contohnya berpidato, bercerita, berdrama, berpantun, ya, dan sebagainya. Intinya mereka dituntut untuk mampu menggunakan bahasa dalam beberapa konteks kebahasaan. Ketiga, guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar agar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. Jadi guru harus lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar atau media pembelajaran. Satu sekolah yang inputnya dari siswa yang sudah bisa membaca, dengan sekolah yang satu lagi yang inputnya belum bisa membaca, ini tentu akan beda perlakuan yang akan diberikan oleh si guru. Inilah si guru harus pintar menyesuaikan bahan ajar atau media dan metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendidik atau guru hendaklah dalam proses pembelajaran tidak bertitik tolak pada pemikiran yang salah, yaitu siswa belajar dan guru mengajar, melainkan siswa belajar dan guru membelajarkan. Jadi siswa belajar dari apa yang diberikan contoh oleh si guru. Ya, guru harus mampu menjadi model
Guru harus mampu menjadi panutan bagi siswanya. Melalui pendekatan belajar seperti itu, siswa dilatih lebih banyak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Berfungsi utama sebagai penghalus budi pekerti manusia dan arti kemanusiaan. Jadi siswa harus mampu berbahasa secara baik dan benar dan mengemukakan etika dan moral. Di dalam berbahasa sangat diutamakan etika moral dalam penggunaan bahasa. Berikut kita masuk pada tujuan pembelajaran bahasa tingkat SMA. Tingkat SMA, menurut Basiran adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap, makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Jadi pada tingkat SMA dia sudah mampu betul mengekspresikan, menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan apa makna yang terkandung dari bahasa dan bagaimana penyesuaian penggunaan bahasa sesuai dengan konteks bidang ilmunya. Jadi pada tingkat SMA sudah juga mengacu kepada konteks bidang ilmu ya. Berikut semua itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Jadi dia harus lebih memahami pemahamannya terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya terhadap bahasa Indonesia. Dalam kurikulum 2014 untuk SMA dan MA sederajat, dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa dan sastra itu secara umum meliputi beberapa hal, yaitu siswa mampu menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu harus kita banggakan, kita hargai. Bagaimana cara menghargai dan membanggakannya? Yaitu dengan membanggakannya kita menggunakan bahasa Indonesia. Menghargainya kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sesuai dengan konteks bidang ilmu, penuh etika-etika, penuh kesantunan, dan tidak meninggalkan ejaan yang baik dan benar atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan PUEB. Sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional serta bahasa negara. Bahasa menunjukkan bangsa. Jadi bahasa itu menunjukkan bangsa. Maksudnya di mana bahasa seseorang menyatakan orang ini berasal dari negara mana. Kemudian bahasa menunjukkan bagaimana moral atau etika seseorang. Dalam berbahasa bisa dinilai etika seseorang atau moral, tingkat moral atau tingkat etikanya bagaimana. Ini dapat dilihat atau dinilai dari bagaimana dia menggunakan bahasa atau melahirkan bahasa, memproduksi bahasa yang dia gunakan dalam konteks berbahasanya. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuknya, maknanya, fungsi, serta penggunaannya dengan tepat dan kreatif ya, dengan berbagai macam tujuan dan keadaannya. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Jadi dengan bahasa, siswa dituntut mampu meningkatkan intelektualnya. Seperti apa yang maksud intelektual? Yaitu bagaimana dia mampu melahirkan atau memproduksi bahasa, baik itu bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kemudian kematangan emosional. Bahasa mampu membuat orang menekan emosionalnya. Ya, dengan kalimat-kalimat yang dia gunakan, emosinya tidak terlihat. Padahal dalam hatinya dia emosi, tetapi karena dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta halus, maka dia mampu menekan atau kelihatan di sana kematangan sosial emosionalnya dengan dia menggunakan bahasa yang teratur.
Kemudian kematangan sosial. Ya, jadi berinteraksi antar sesama, bergaul dalam lingkungan. Ini juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa. Bahasa mampu menyatukan suatu kelompok atau individu secara baik, dan bahasa juga mampu memecah atau memisahkan sesuatu kelompok atau individu. Jadi betapa pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ya, jadi bahasa juga punya kesantunan, bahasa juga punya etika, punya moral, dan punya tingkatan. Siswa mampu memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Jadi dalam bahasa siswa mampu berpikir dan berbahasa. Ibaratnya sebelum kita menggunakan bahasa, hendaklah kita memikirkan terlebih dahulu apa bahasa ini yang akan saya gunakan. Apa pilihan kosakata yang sesuai. Begitu juga dengan menulis. Jadi semuanya ada proses berpikirnya sebelum menuangkan bahasa tulis dan bahasa lisannya. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Jadi dari bahasa yang digunakan kita sudah mampu menilai bagaimana kompetensi seseorang itu, ya, baik dari segi wawasannya, pengetahuan, bersosialnya, dan budayanya. Siswa diharapkan mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Jadi dengan bahasa budaya kita promosikan, budaya kita lestarikan, budaya itu kita gali kembali, kita perkenalkan kembali. Ini disebut mampu menghargai atau membanggakan sastra dan budaya bangsa, serta intelektual manusia yang menciptakan budaya atau sastra tersebut. Berikut, untuk sampai pada tujuan tersebut diperlukan strategi penyampaian pembelajaran bahasa dengan menggunakan metode, media pembelajaran ya yang mampu direspon oleh audien atau siswa, serta adanya masukan-masukan yang baik atau kepada perbaikan daripada siswa atau pelajar. Kita masuk pada tujuan pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi, setiap tingkatan dia punya juga dalam tujuan pembelajaran bahasa Indonesia juga punya tingkatan. Tingkatan kesulitannya lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi juga tingkat kesulitan berbahasa atau tingkat tuntutan dia lebih baik dalam berbahasa, harus lebih baik dalam berbahasanya. Tujuan pengajaran sebagian besar berpijak pada karya klasik yang dinyatakan oleh Mager pada tahun 1975 yang memasukkan 3 komponen utama dalam suatu rumusan. Rumusan yang pertama itu perilaku. Jadi bahasa itu mampu membentuk perilaku seseorang. Jadi hati-hati dalam berbahasa. Bahasa menunjukkan perilaku. Kemudian kondisi, adanya kondisi. Bahasa harus menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Sikonnya harus kita lihat. Yang ketiga, derajat atau kriteria keberhasilan. Derajat dalam arti kata yaitu baik itu tingkat derajat pendidikan, pengetahuan si pembicara, atau tingkat dan derajat pengetahuan atau usia si audien. Jadi apa yang kita bicarakan, kita harus melihat audien kita siapa ini. Kemudian tema atau topiknya apa. Kemudian suasananya di mana, apakah suasananya formal atau non formal, tingkat pendidikannya apa, mahasiswa atau SD, SMP, SMA atau PAUD atau TK.
kemudian temanya apa, ya. Maka tingkat keberhasilan akan bisa dicapai dengan kita memperhatikan tingkat audien, topik pembicaraan, dan kondisi dalam pencapaian atau penyampaian bahasa ini di mana. Nah, pencapaian bahasa formal, non formal itu ada perbedaan. Ya. Kemudian komponen-komponen ini lebih diingat dengan bantuan mnemonik dengan rumus ABC untuk komponen audien, ya. Jadi adanya audien, adanya behavior, pemahaman, ada kondisi, situasi, dan ada pengajarannya, ya, dalam konteks seperti apa. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia secara umum sebagai berikut, yaitu membimbing anak didik agar mampu memfungsikan bahasa Indonesia dalam komunikasinya dengan segala aspek. Jadi dia harus mampu mencerna, mampu membaca situasi dan kondisi dalam dia berbahasa. Dalam pengertian ini jelas bahwa tujuan pengajaran bahasa Indonesia itu diarahkan kepada kemampuan anak didik agar melakukan komunikasi dengan bahasa Indonesia sesuai dengan fungsinya. Di bahasa Indonesia harus dituntut atau digunakan setiap jenjang pendidikan. Dia harus mampu mengkondisikan penggunaan bahasanya di dalam jenjang pendidikan. Kemudian Antarsemi mengemukakan bahwa tujuan pengajaran bahasa adalah memperluas pengalaman anak didik melalui media massa serta dapat menyenanginya. Jadi media massa, dengan media massa dia mampu membaca, memahami informasi-informasi yang ada di media massa, bahkan mampu menulis di media massa serta menyenanginya. Berikut membantu anak didik agar mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara efektif sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara efektif. Efektif maksudnya sesuai dengan konteks ilmu dan temanya. Ya. Kemudian sesuai dengan durasi waktu yang diberikan. Jangan terlalu panjang mukadimahnya, tapi kontennya hanya masuknya sedikit. Memperkenalkan kepada anak didik karya sastra yang bernilai sehingga mereka tertarik, terdorong untuk membacanya. Ya, bahasa berfungsi memperkenalkan karya sastra, baik itu dongeng, novel, kisah-kisah nabi, kisah-kisah fakta, dan sebagainya. Diperkenalkan kepada peserta didik agar dia mampu memahami unsur-unsur kebahasaan. Ikut membantu dan membimbing anak didik agar memperoleh kemampuan dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sebagaimana dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Peserta didik mampu menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengarkan. Kalau dia menyimak itu dia mampu memahami, ya, atau menyampaikan kembali, mengambil apa inti dari bahan atau simakan yang dia dengar. Tapi kalau sekedar mendengar, maka dia tidak akan mampu mencernanya. Kemudian berbicara, dia mampu berbicara. Bicara itu menyampaikan informasi, menyampaikan ungkapan perasaan, memberikan penilaian, dan sebagainya, memberikan masukan-masukan. Kemudian membaca dalam arti kata yaitu memahami, membaca lambang, membaca simbol, membaca huruf, membaca angka, ya, identik dengan literasi. Semua harus bisa membaca. Membaca dalam arti kata dia mampu memahami simbol, lambang, bunyi, ya, lambang-lambang atau petunjuk-petunjuk. Yang terakhir yaitu menulis. Kemudian setelah adanya proses menyimak, berbicara, membaca, siswa harus mampu menulis. Menuliskan apa yang pernah ia alami atau apa yang pernah ia dengar atau bagaimana dia memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang pernah ia
simak, dengar ya, dan sebagainya. Dia harus mampu menuangkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, untuk merangsang perhatian anak didik terhadap bahasa nasional serta menumbuhkan apresiasi yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sehingga mempercepat keterampilan mereka dalam berbahasa Indonesia. Membantu anak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mempunyai kemauan menggunakannya dalam berbahasa baik ucapan maupun tulisan. Membimbing anak didik agar mempunyai keberanian untuk menyatakan pendapat serta memiliki kemampuan dan kepercayaan kepada diri sendiri sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dalam berbagai situasi. Jadi beberapa tujuan tampilan berbahasa disampaikan atau diajarkan kepada peserta didik setiap tingkatannya. Ya, jadi siswa SD itu dituntut untuk mampu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Pada kelas tinggi dia lebih sudah mampu berkomunikasi seperti berpidato, bercerita, ya. Kemudian pada tingkat SMP dia sudah mampu menganalisis, menilai, ya, memahami konteks bahasa. Pada SMA lebih tinggi lagi, dia sudah mampu menuangkan ide-ide pokoknya, sudah mampu memberikan apresiasi, dan semua itu harus menerapkan etika dalam berbahasa. Untuk perguruan tinggi lebih lagi mengembangkan kepada berbagai macam bentuk bahasa, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Bahasa Indonesia adalah modal utama dalam suatu mencapai tujuan pendidikan. Dengan bahasa kita bisa menerapkan semua literasi numerik, ya, literasi data, literasi grafik, literasi alam, ya. Jadi begitu semua bahasa adalah modal utamanya, maka modal dasar dalam ilmu pengetahuan itu adalah bahasa. Demikian saja materi kita untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada setiap tingkat pendidikan. Semoga dapat dipahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.